juga memberikan pengajian terjemah Quran sejak tahun 1996 ya. Oh iya iya. Tidak 95. Jadi sudah bertahun-tahun. Mungkin sebagian besar dari kita masih anak-anak pada waktu Pak Hadi sudah memulai untuk menjadi ustadz. Jadi insya Allah, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bahwa kita semua bisa mendapat bimbingan dan wejangan dari Pak Abdul Hadi, Pak Ustadz Abdul Hadi. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai mengantuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya berdiri sendiri, ya bapak-bapak yang sepuh-sepuh, ibu-ibu semuanya. Puji dan syukur alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama bisa kumpul di masjid ini dengan nawaitu thalabul ilmi, nawaitu menghadiri maulid. Mudah-mudahan ini bagian dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kelak di yaumil akhir Allah Ta'ala melalui Rasul kita Muhammad SAW kita mendapatkan syafaatnya dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Tadi saya manggil beliau Pak Kusti. Ya, jadi kenal dengan beliau dari tahun 2020, jadi ngaji secara online, dan alhamdulillah kali ini kami bisa bertemu ya. Dikehendaki Allah Ta'ala, saya datang dari Indonesia tanggal 29 Oktober yang lalu, dan insya Allah ya ini saya kenalkan juga yang menjadi wasilah saya bisa sampai kemari. Beliau ini Pak Iskandar yang menjadi koordinator untuk mendatangkan Ustadz dari Indonesia ke Amerika ini. Mohon maaf, saya menggarisbawahi yang harus saya sampaikan hari ini adalah bicara kaitan dengan waktu. Tapi barangkali saya sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bowo tadi, bahwa memang saya ini di Indonesia ya sedikit perkenalan sedikit ya. Saya di Indonesia, kalau saya canda dengan teman-teman, kalau ditanya kegiatannya apa Pak, saya ini di PR Pak Agus ya. Pak Agus saya ini di PR, kalau beliau dosen, kalau saya di PR. Tapi bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang kampanye untuk 2024, enggak. Saya di PR alias Dinas Pengajian Rutin ya. Jadi kegiatan saya di Jakarta yang ngajar ngaji. Dan alhamdulillah untuk sementara ini kurang lebih 2 bulan saya diundang oleh komunitas muslim Chicago ya Pak Iskandar ya, terus diajak beliau untuk kunjung di beberapa tempat, dan hari ini kita bersama-sama di masjid yang berbarokah ini. Dan kegiatan saya yang utama untuk pengajian basicnya adalah mengajar tarjamah Al-Quran ya. Jadi saya bukan fokus di tahsin ya, kalau di tahsin sudah banyak yang megang ya. Saya di tarjamah perkata. Jadi ibu-ibu ada yang pernah kenal namanya Bu Chandri? Tahu ya, Bu Chandri itu jamaah saya yang alhamdulillah beliau istiqomah. Beliau ngaji di Indonesia dari tahun 96 sampai 2001. Khatam menterjemah, bukan ngaji, bukan taksin, bukan baca, menterjemah perkata. Yang saya ingat itu beliau khatam 2 kali, hampir 3 kali. 2001 pindah ke Amerika. Ya, istri Pak Iskandar, wasilah beliau lah saya hari ini bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Jadi mulai tahun 2020 Pak Bowo ini dengan teman-temannya ngaji dengan kami secara Zoom. Mulai tahun 2020 jamaah dari Chicago, jamaah dari Kanada, dan insya Allah nanti saya juga diajak oleh Pak Iskandar untuk silaturahim dengan jamaah yang ada di Kanada insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya,
saya terkesan pada hari ini di tempat ini karena seperti kemarin hari Sabtu yang lalu ada pesantren kilat, saya sampaikan di jamaah bahwa kesan dan gaungnya masyarakat yang ada di Amerika dalam tanda kutip, apa yang terkesan orang di Amerika itu apa, coba tolong dibilang. Nggak apa-apa ini ya udahlah, jok keras-keras gitu. Yang kapitalis lah, yang apa lagi Bu, yang banyak apa, udah nggak apa-apa, santai aja. macam-macam. Tapi setelah kita datang di Amerika, komunitas Muslim luar biasa antusiasnya ketika di hari Sabtu yang lalu di tempat Pak Iskandar pesantren kilat begitu jam antusias. Hari ini saya menyaksikan langsung ibu-ibu yang dengan rebana dengan sholawatnya, ini meskipun perdana tapi luar biasa, dan ini merupakan oleh-oleh saya yang nanti akan saya ceritakan. Bahkan yang satu yang saya bolak-balik cerita, yang namanya Bu Chandri, istrinya Pak Iskandar almarhumah, ya mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafannya, Allah terima semua imal ibadahnya. Beliau ngaji sama saya menerjemah Bu, bukan baca. Jadi beliau ditanya artinya ini tahu, karena memang ngaji menerjemah. Setelah dari Indonesia terus ke Amerika sini dikembangkan dengan taksin dan seterusnya sampai basic semangatnya Bu Chandri dengan modal bisa baca Al-Quran, dengan modal bisa mengartikan Al-Quran, ya akhirnya sampai beliau melanjutkan pendalaman sampai akhirnya di Amerika sini, di Amerika beliau dapat sertifikat menjadi ustadzah. Berapa biji Pak? 5 sertifikat. Jadi beliau Bu Chandri almarhumah tinggal di Amerika, malah ngajari jamaah di samping yang ada di Amerika, di Kanada, juga jamaah yang ada di Indonesia juga ngaji sama beliau. Saya cerita itu ke jamaah-jamaah. Walhasil ini menjadi tambahan referensi saya bahwa jangan dibilang oke, memang Amerika secara global, secara mayoritas seperti itu, tapi tolong hargai, tolong simpulkan, tolong lihat komunitas Muslim di Amerika luar biasa. Kemarin saya sholat subuh di daerah Columbus Pak ya, Pak Iskandar, Columbus. Saya berpikir, wah ini kalau lama-lama kayak begini Pak Agus, Amerika ini kayaknya kayak Indonesia nanti Pak. Muslimnya sholat subuh rame Pak. Mohon maaf Pak Muslim, saya nggak bermaksud bandingkan dengan ini Pak. Cuma cerita aja. 5 Masjid An-Nur 5 apa 6 baris ya kemarin ya. 6 baris. Saya hitung dan masjidnya lebih panjang daripada ini Pak ya. Lebih lebar daripada ini. Ini kalau terus-menerus kayak begini dan informasinya semakin berkembang luar biasa. Nah itulah makanya kita terus berharap dan kami doakan mudah-mudahan para masyarakat yang ada di lingkungan apa ini Pak Muslim, daerah mana Pak Muslim? Indiana ini terus Muslimnya terus berkembang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau bahasa kasarnya, kalau orang Muslim di Indonesia sana kok rajin ibadah, itu biasa, karena memang lingkungannya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa di Amerika ini kok ada waktu kesempatan yang dimanfaatkan untuk ibadah, itu luar biasa. Seperti kalau dalam ungkapan hadis, kalau orang tua itu ibadah kok rajin, itu wajar. Ya, Pak Ustin sudah tua belum? Hampir. Ya, jadi wajar kalau beliau istiqomah ya. Tadi Pak Agus bilang jadi marbot katanya ya. Tapi kalau ada anak muda kok tekun ibadah, itu luar biasa. Makanya pantas kemudian Allah berikan apresiasi. Salah satu dari sekian orang yang mendapatkan lindungan dari Allah adalah pemuda yang tekun beribadah. Kenapa? Karena masih muda tapi tekun beribadah. Termasuk juga kalau orang di Indonesia rajin ibadah biasa tapi luar biasa. Saudara-saudara kita Muslim yang di Amerika ini di tengah-tengah kapitalis, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah masyarakat yang macam-macam, tapi menyempatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu para jamaah dirahmati Allah, saya sedikit
bicara tentang kaitan waktu yang nanti Pak Agus akan melanjutkan ceramah yang kedua, bahwa saya mengutip surat yang sangat gampang di surat Al-Asr, wal asri. Wal asri, apa artinya Bu? Wal asri Bu? Demi waktu, demi masa. Yang saya maksudkan, kenapa Allah Ta'ala bersumpah terkait dengan waktu itu kok wal asri, bukan wal waqti, misalnya gitu, dan lain sebagainya. Tapi yang diambil adalah asr. Ternyata kata-kata asr itu punya dua makna. Makna yang pertama, al-asr adalah asar. Kapan asar itu, Bu? Bu, kapan asar itu, Bu? Yang pasti sudah duhur. Asar itu adalah akhir dari siang. Iya kan? Asar itu adalah akhir dari siang. Apa yang dimaksudkan kaitan dengan waktu? Warning yang diberikan oleh Allah Ta'ala kaitan dengan waktu itu dibahasakan Allah dengan asar. Artinya bahwa terkait dengan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menyimpulkan usaha-usaha yang kita lakukan itu maksimal atau tidak, dilihat kapan. Coba kalau ada yang dagang, ya, kalau di Jakarta gampang saya, umumnya yang dagang di Cipulir, yang dagang di Tanah Abang gitu. Ibu tahu kan Tanah Abang, Bu? Tahu. Tamsit? Wah, tambah kenceng taunya, karena sering belanja di Tamsit, ya. Ya, artinya diketahui pedagang itu untung atau tidak, tahunya kapan, Bu? Sore. Nah, kalau sudah sore ini, kalau untung sih enak, kalau rugi bisa nggak diulang kembali? Nggak bisa. Besok ada waktu, Pak, hari yang beda. Artinya Allah Ta'ala memberikan peringatan waktu dengan sebutan asr supaya diingat. Nanti nyesel itu di belakangan, ya. Waktu nyesel itu di akhir. Kalau sudah waktu itu lewat, nggak akan bisa terulang lagi. Inilah kenapa waktu dibahasakan dengan asar. Makna yang pertama, waktu asar. Sekali lagi, asar itu adalah akhir daripada siang. Dan orang menyesal itu di akhirnya. Iya, nggak ada nyesel di awal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, makna asr sendiri itu punya makna, asrun itu punya makna memeras, meres. Meres itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Meres. Ibu zaman dulu, kalau sekarang kan semuanya pakai mesin cuci, ya. Kalau zaman dulu gimana? Atau zaman dulu kalau meres kelapa, kalau sekarang meresnya pakai apa? Udah nggak meres, orang beli sudah jadi, ya. Di kalengan. Kalau meres, bagaimana usaha seseorang itu memeras kelapa supaya bisa berhasil? Harus dilakukan dengan tenaga, dengan sungguh-sungguh. Artinya Allah ngasih kepada kita terkait dengan masalah waktu ini supaya digunakan secara maksimal. Karena waktu yang sudah Allah berikan kepada kita ini nggak akan terulang kembali. Itulah yang dibilang oleh Imam Al-Ghazali. Pernah Imam Al-Ghazali itu menyampaikan pertanyaan kepada para muridnya. Di antaranya beberapa hal, ya saya tidak sebutkan semuanya. Salah satu yang diomongkan oleh Imam Al-Ghazali, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah kaitannya dengan hal apa yang paling jauh dengan kita. Ya mohon maaf kalau ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita di Amerika begini, yang jauh ya keluargaku yang di Indonesia sana, ya naik pesawat sampai sekian puluh jam, ya. Tapi kata Imam Al-Ghazali bukan itu. Oh, yang jauh apa? Langit, ya. Meskipun kata Pak Kustim langit itu kelihatan, Pak Kustim, ya kelihatan, tapi ya tapi jauh. Bukan itu yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali. Tapi yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali, yang dimaksudkan sesuatu yang jauh itu adalah waktu kemarin. Hari ini hari apa, Bu? Hari ini hari apa sekarang? Hari Sabtu, tanggal 11. Oke. Besok hari Sabtu ini akan jauh dari kita, lanjut akan jauh, tambah jauh, tambah jauh. Kan ketemu lagi Pak hari Sabtu, tapi tanggalnya beda. Nanti tanggal 16, 18, ya
Nanti tanggal 18 semakin jauh. Itulah makanya kata Rasulullah, Nabi berpesan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan, saya nggak ngartikan dulu. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu terlena. Ada dua kenikmatan, dua-dua ini adalah merupakan nikmat, tapi manusia tidak menganggap nikmat. As-sihhatu wal faragh. Coba bapak ibu yang pernah dengar dua nikmat yang banyak manusia mengabaikan, tidak menganggap ini adalah nikmat, apa kira-kira Bu? Kesehatan sama? Apa Bu? Umur. Yang enak gitu loh. As-sihhatu wal faragh, kesehatan sama kesempatan. Bu, ibu-ibu, nikmat itu sehat nggak Bu? Nikmat coba dijawab. Nikmat itu sehat nggak? Sehat. Kembali ya, biar nggak ngantuk. Ya, sengaja nggak sengaja ini sebenarnya. Sehat itu nikmat nggak? Bener. Saya teruskan. Kalau merasakan bahwa itu nikmat, kayak apa Bu? Nikmatnya sehat itu Bu? Pak Pustin kayak apa nikmatnya sehat? Bisa, kalau saya bisa lompat-lompat. Lompat-lompat gimana? Lompat-lompat. Oh gitu ya. Makanya bisa banyak. Tapi biasa apa luar biasa? Luar biasa. Mosok biasa aja. Saya buktikan. Sebentar. Mohon maaf saya karena kenal Pak Pustim, ya saya manggil beliau Pak Pustim meskipun ibu sini Pak Bowo ya. Saya tahu Pustim Wibowo. Ini kalau ini bahasanya bukan orang Madura ini. Saya orang Jawa. Dibajak nama Jawa sama beliau ini. Coba saya tanya ke beliau Pak Pustim, seberapa nikmat sehat itu? Kalau Pak Pustim luar biasa. Coba saya lihat. Pak Pustim bangun tidur dalam keadaan sehat itu nikmat nggak Pak? Senangnya kayak apa Pak? Sekarang saya bandingkan Pak, senengan mana Pak? Pak Pustim tiba-tiba dapat uang dari kantor, plak, nggak usah gede-gede, berapa dolar? $1.000 aja. Senengan mana Pak? Dapat duit $1.000 sama sehat? Oh sehat. Wah, nggak percaya saya. Ibu-ibu senengan mana Bu? Bangun tidur ada suaminya ngasih duit atau sehat? Sehat. Nggak percaya. Bener? Mau sih alhamdulillah kan begitu ya. Tapi kalau yang saya tanya ibu-ibu di Indonesia sana, kalau saya kejar gitu akhirnya ngalah. Ya, ibu-ibu di sini nggak mau ngalah. Jadi itulah kata Rasulullah. Sehat itu nikmat luar biasa. As-sihhatu wal faragh, dan kesempatan. Coba kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita itu terasa nikmat kalau kita ada kesempatan kita nyantai-nyantai, kemudian setelah waktu berikutnya dihadapkan dengan berbagai kesibukan, waduh nyesel banget, kira-kira begitu. Itulah makanya kemudian waktu itu oleh Allah Ta'ala dibahasakan dengan wal asr. Ya, kita ingat waktu di tahun 2020 lockdown ya, sampai 2000 berapa waktu di sini lockdown? 2000 berapa? 2022 ya? Apa itu? Lockdown, waktu lockdown kita nggak boleh 2001. Covid ya, 2000 Indonesia ingat saya 2020 sampai 2021 ya. Oh itu kayak apa itu? Ya, yang saya jumpai di tengah-tengah jamaah ibu-ibu yang kemarin kesempatan ngaji, kesempatan kunjung sana sini, tapi nggak dimanfaatkan pada saat Covid lockdown udah bener-bener, waduh bener-bener nikmat ternyata kesempatan untuk bisa kesana kemari. Tapi apa kata Rasulullah? Dua nikmat itu banyak di antara manusia yang menjadi terlena. Nah inilah makanya apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat apapun, apa yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang bisa kita lakukan untuk berbuat kebaikan, ya. Terlebih apalagi kita kalau bicara ngomong tentang akhirat, ya. Nyesel tadi kita sepakat di belakang nyesel itu. Kalau penyesalan yang terjadi kegagalan di dunia, ada bahasa kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Tapi kalau sudah ngomong di akhirat, udah nggak bisa ya laula akhartani ila ajalin qarib. Nyesel kalau sudah mau mati baru laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq.
Ya Allah, kenapa enggak engkau tunda sebentar aja? Aku akan berbuat baik, aku akan bersedekah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah bicara ajal, Allah tidak akan menunda ajal seseorang. Nah inilah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya kaitan dengan masalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingat nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat di surat 34. Surat 34 itu saya salah. Surat 31. Surat 31 itu surat Luqman, tepatnya di ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-34. Di sana Allah sampaikan ada beberapa poin, ada beberapa hal yang hanya Allah yang Maha tahu. Saya tidak bahas secara keseluruhan. Namun yang saya bahas dalam kesempatan yang singkat ini, yakni wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, jadi saya ambil yang pokok-pokok aja. Jadi ingat, waktu itu kalau sudah lewat nggak akan kembali lagi. Ayo kita manfaatkan secara maksimal. Namun barangkali saya berikan satu pembanding di surat Luqman ayat yang paling akhir, ayatnya 34 ya. Saya ngambil kalimat yang pendek aja. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan mengetahui apa yang akan dikerjakan besok. Ya. Sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad atau besok hari Minggu, Bapak Ibu pasti punya rencana yang macam-macam. Tapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak akan punya kehendak semuanya itu bisa terjadi illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Saya ingat waktu Covid ada jamaah yang nanya kaitan dengan masalah waktu ini. Pertanyaan beliau begini, Ustaz, ini memang beliau ini Profesor Dr. Maryam Darus yang dulu pernah jadi rektor di USU. USU itu mana USU ya? Sumatera Utara. Iya, Universitas Sumatera Utara. Ya, namanya Maryam Darus. Tanya, ya ngajinya dengan online ngaji. Waktu itu beliau sudah usianya 90 tahun. Jadi meninggal baru berapa bulan yang lalu, 91 tahun 8 bulan. Masih ngajar beliau. Nah, beliau ngaji secara online. Waktu Covid itu tanya saya, Pak Ustadz, ini analisa para pakar lingkungan itu nanti ke depan dunia itu akan mengalami begini. Wah, serem banget Pak. Ya. Terus yang ditanyakan oleh beliau, bagaimana pandangan menurut Pak Ustadz terkait dengan analisa pakar lingkungan ini? Kalau menurut Al-Qur'annya bagaimana? Pertanyaan kepada saya seperti itu. Akhirnya saya jelaskan begini, Prof, ya karena memang beliau profesor, saya bilang, Prof, kalau menurut saya pandangan Al-Qur'an itu sederhana. Kaitan dengan waktu itu kalau saya kutip di surat Luqman ayat 34 tadi, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan tahu apa yang dikerjakan besok. Makanya inilah, karena kita nggak tahu apa yang dikerjakan besok, akhirnya saya jelaskan, waktu itu hanya ada 3, Prof. Waktu kemarin, coba ibu-ibu, waktu kemarin apa yang bisa kita lakukan terkait dengan waktu kemarin? Apa? Ingat kenangan. Wah, untuk evaluasi, untuk koreksi, untuk kenangan. Udah, yang lalu ya udah biar berlalu, tapi itu menjadi ibrah, itu menjadi pelajaran. Ya, jangan sampai terulang lagi. Ingat, al-waktu, kalau anak-anak pesantren, al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Ya, ada kata gitu ya. Al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Ilam taqta'u qata'ak. Kalau kamu nggak memanfaatkan dengan baik, kamu yang akan dilibas dengan pedang tadi. Ya, ada lagi bahasa anak pesantren, al-waktu asmanu minadz dzahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Ya, tapi emas logam, bukan emas mana bagus? Mas Bowo. Mas Bowo. Bukan emas Bowo, bukan emas Jawa Timur ya. Tapi emas logam. Jadi seperti itu gambarannya terkait dengan masalah waktu. Saya bilang ke Prof yang tanya saya tadi,
waktu itu terbagi menjadi 3 kalau kita simpulkan kaitan dengan Al-Quran dan hadis. Waktu yang lalu untuk pelajaran. Yang kedua, hari ini, saat ini. Ya, saat ini loh yang bisa kita apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakanlah. Kalau sampai terlewat, nggak akan terulang kembali. Nah ini pentingnya untuk memperhatikan, sehingga oleh Allah sekali lagi di Al-Quran banyak sekali bicara masalah waktu. Memang spesifiknya waktu wal asr tadi, tapi banyak sekali Allah bicara wadduha, demi, dan ngomong waktu dikasih dengan wawu qasam, wawu yang bermakna demi, wadduha wal laili wan nahari, dan seterusnya. Kenapa? Karena sangat penting ya. Nyesel itu di kemudian hari, bukan di depan. Nah inilah makanya ya bapak-bapak yang saya simpulkan, ibu-ibu yang merasa mendapatkan keberhasilan karunia dari Allah Ta'ala, itu saya yakin karena bapak-bapak dan ibu-ibu pasti punya satu konsep disiplin, punya satu konsep memanfaatkan waktu secara maksimal. Itulah yang kaitan dengan waktu. Yang kemarin untuk pelajaran, hari ini apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan itu perbaikan kaitan dengan kemarin. Yang ketiga, waktu itu besok. Soal besok gimana? Insya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan mengatakan besok udah deh pasti, kita nggak tahu. Ya, 99,sekian% itu rencana kita. Tapi yang 0,sekian% itu wallahu a'lam. Makanya itulah kemudian kita diajari kalau mau ketemuan sama siapapun sebagai orang muslim, kalau kita sudah merasa bisa, tetap harus bilang insya Allah. Kalau nggak bisa, ya bilang nggak bisa, jangan insya Allah. Ini salah kaprah di Indonesia, jangan dibawa ke Amerika. Yang sudah kadung salah di sana, bagus. Yang sudah kadung di sana, biarin salah di sana, jangan dibawa ke sini. Kacau, ya. Jadi ilmunya, kalau kita mau ketemuan janjian kepada siapapun, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Jadi nggak disiapin, Kalau di Jawa, kalau di Indonesia nggak disiapin berkat, gitu loh. Ngerti berkat? Apa itu namanya? Besekan. Ya, orang nggak datang, nggak disiapin. Udah nggak bisa, bilang insya Allah. Salah itu. Kalau nggak bisa, bilanglah nggak bisa. Kalau bisa pun menurut kalkulasi perhitungan kita, jangan bilang bisa, jangan. Karena kita nggak tahu apa yang Allah kehendaki besok. Yang sudah rencana kita, menurut kita bisa, baru itu bilang insya. Seperti itu. Jadi kalau nggak bisa ibu-ibu, ya bapak-bapak, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Jangan terus insya Allah. Kalau sudah menurut kita bisa, tetap insya Allah. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Itu jangan kamu mengatakan, kecuali walhasil yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini terkait dengan waktu untuk hari besok, lusa, dan yang akan datang. Jangan terlampau jauh-jauh dipikirkan. Belum tentu kita capek-capek mikir, tapi ternyata mati. Udah mengeluarkan energi yang capek-capek, ternyata nggak terjadi semuanya. Bolehlah kita rencana, bolehlah kita rencana, tapi setelah kita merencanakan, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitannya dengan waktu. Itulah makanya kemudian kata Rasulullah, ya, jadi itu yang saya jawab pertanyaan Prof tadi. Bagaimana katanya nanti ke depan itu kondisi dunia ini akan begini semerawut kayak apa karena pengaruh COVID ini bla 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 bla. Ya itu saya bilang dengan rileks aja. Ya kita nggak tahu Prof ya. Kita serahkan kepada Allah. Walhasil alhamdulillah ternyata keadaan dunia yang sedang kita jalani sekarang
kesimpulannya tidak seperti yang yang dibahas, yang dianalisa, yang disimpulkan oleh pakar lingkungan dan lain sebagainya. Inilah makanya pentingnya kita dalam keseharian itu menyertakan Allah, menghadirkan Allah, melibatkan Allah, mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka kemudian dalam hadis Nabi itu mengatakan dalam bahasa yang sederhana, man kana yaumulu khairun min amsi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini, ya, siapa yang tahun ini, siapa yang bulan ini kok lebih baik daripada tahun kemarin, berarti orang itu beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'un min amsi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini kok hasil kerjanya, kualitas kerjanya, ya inilah Islam. Ya. Kok sama dengan kemarin? Fahuwa khasirun, berarti orang itu merugi. Sama nilainya hari ini dibanding dengan kemarin. Apa kata Rasulullah? Dibilang rugi. Apalagi wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa halikun. Siapa yang hari ini kok lebih buruk daripada kemarin, hancur orang itu. Nah ini makanya ya kalau saya simpulkan sih bahwa ibu-ibu logikanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Indonesia pindah ke Amerika ini kira-kira ada kemajuan apa penurunan Bu? Pak, menurut Pak Bowo gimana itu? Berarti tergolong orang yang beruntung. Jangan bilang berarti Pak Ustadz belum beruntung karena misalnya di Indonesia nggak usah ambil kesimpulan begitu Pak. Ya artinya ukurannya dalam Islam itu seperti itu. Itulah makanya kemudian di surat Al-Insyirah itu di ayat-ayat yang bagian akhir, fa idza faraghta fansab. Gimana ini? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah melakukan satu usaha, satu aktivitas, bangkit untuk melaksanakan hal yang baru lagi, terus begitu dan seterusnya disertai. Nah ini pentingnya ya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ya saya ingatkan kembali, jangan karena terlalu terjebak dengan teori kehidupan, jangan terlalu terjebak dengan teori keilmuan, ya, tapi ingat di balik kehebatan siapapun ada zat yang maha ngatur. Inilah diingatkan di akhir surat Al-Insyirah tersebut, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah melakukan satu usahalah yang berikutnya, lakukanlah aktivitas selanjutnya dan seterusnya. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab, dan hendaknya kamu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sebelum kalimat fa idza faraghta fansab itu diawali dengan innama'al usri. Gimana Bu? Innama'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan akan ada kemudahan. Saya pernah bahas di tempat lain. Ya, fa idza innama'al usri, sesungguhnya apa itu? Beserta kesulitan ada kemudahan. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak, hidup ini ada nggak sulitnya Bu? Ada nggak? Pernah sulit nggak? Kayaknya nggak pernah sulit di sini kayaknya. Oh benar. Jadi, tapi ketahuilah ayat Al-Qur'annya inna itu kalau diartikan dalam bahasa terjemah sesungguhnya. Ya, ma'al usri beserta kesulitan, di situ ada kemudian. Malah diulang. Sudah bicara sesungguhnya diulang lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, tapi dengan catatan fa idza faraghta fansab, harus usaha. Setelah usaha, kembalikan segala urusan kita kepada Allah. Malah di situ kalau saya tambahkan ilmu pengetahuan yang sederhana, jadi hidup ini mesti ada sulitnya. Ya, setuju Bu ya?
Ibu, hidup pasti ada sulitnya Pak ya? Pasti. Tapi ingat, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Contoh atau dengan kata yang sederhana, kalau kita beli gembok, kalau di sini beli gembok kemana Pak? Kemana? Pokoknya beli gembok deh. Ke toko, udah gitu aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat. Kalau beli gembok, kira-kira gemboknya saja apa ada kuncinya? Ada orang yang beli gembok tanpa kunci? Gak ada. Inilah kehidupan. Artinya apa? Yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau kita dihadapkan dengan kesulitan itu, jangan terfokus mikirin kesulitannya toh, tapi ayo kita munculkan dalam pikiran kita, Allah ngasih jalan keluar apa ini? Allah mau ngasih saya apa ini? Saya mau dapat apa ini? Jadi jangan, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya, jangan sampai menjadi orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Jangan, sudah bingung malah mikirin yang bingung, sudah kehilangan barang mikirin Barang hilang. kacau. Terus gimana? Ayo kita rubah pikiran kita, mindset kita rubah. Mau dapat apa saya ini? Mau dapat apa saya ini? Mau dapat apa saya ini? Kira-kira gitu lah. Jadi biar barangnya sudah hilang, karena barang hilang dipikirin, dia tetap nggak bakal balik. Tapi ayo kita main, ingat ke Allah, mau dapat apa? Husnudzon lah kepada Allah. Dan saya tambahkan lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali terakhir kan nanti ada Pak Agus. Berapa menit lagi mau zuhur ya? Jangan begitu. Jadi begini, saya ingin tambahkan begini. Tolong difahami dalam hidup ini, Allah itu maha baik apa maha jelek? Maha baik. Tapi kalau ibu dikasih kesulitan, ayo, baik nggak Allah ngasih itu? Oh, baiknya. Sulit kok. Nah ini ayo dirubah mindset pola pikir kita. Saya ingatkan, kalau ada kesulitan yang Allah berikan kepada kita, jangan suudzon Allah itu ngasih sulit ke kita. Tapi kesimpulannya, innamal usri yusra tadi, artinya bahwa Allah ngasih sulit ini, Allah akan ngasih kita kemudahan. Kapan orang itu senang? Coba, kapan orang itu merasa senang? Ayo, kapan? Setelah susah. Ya, jadi dengan kata lain, kalau ada kesulitan, jangan menjas, jangan menyimpulkan, aduh gimana sih pada lagu ini sudah berdoa bla bla. Jangan. Tapi sebenarnya ya coba ibu-ibu ini ibu-ibu tapi biasanya sudah tua-tua. Coba naruh kacamata di kepala, munyer-munyer, ngomel-ngomel. Mana kacamata tak taruh di sini? Wah, akhirnya ngomel-ngomel ke cucunya. Ngapain Nek? Siapa yang udah kacamata di sini? Itu Nek di kepala. Gimana rasanya setelah ketemu itu? Jadi sebenarnya nenek lupa tadi itu dimaksudkan oleh Allah mau dikasih kesenangan. Jadi ayo kita husnudzon. Jadi kalau kita dihadapkan dengan kesulitan, bukan itu yang dimaksudkan Allah. Allah itu maha baik kok sama kita. Ya, Allah itu maha baik sama kita. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Allah mau ngasih kesenangan. Itulah makanya fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Saya ulang lagi, tiap gembok yang dijual di toko pasti ada kuncinya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Ditambah lagi, saya tak kasih ilmunya lagi dari segi bahasa. Ya, ini penting ini dari segi bahasa. Coba nggak usah buka Al-Quran, ini aja. Fa inna ma'al usri yusron. Ada hal yang beda antara usri dengan yusro. Apa bedanya? Ketika Allah bicara usri ada alif lam. Ya, ada alif lam. Saya ulang. Fa inna ma'al, ada alif lamnya enggak? Ada ya. Tapi yusro ini punya makna, tidak sekedar kebetulan begitu. Apa maknanya? Kalau ada hal ini, ya mohon maaf saya ini nggak bisa bahasa Inggris, terus terang aja. Kalau ada B-nya, kesulitannya jelas. Kalau ada orang yang dihadapkan dengan kesulitan, terang benderang sulitnya, lagi nggak punya duit, misalnya,
Tapi yusronnya nggak dikasih alif lam. Artinya jalan keluarnya banyak. Apa aja ibu bisa jelasin? Minjem, Pinjem boleh. Apalagi Pak Gus? jualan, Jualan, jual barang. minta suami, Ngadain barang apa Pak? minta suami. Minta suami itu diajarin. Dan lain-lain sebagainya. Jadi kesulitannya itu terbatas. Cuma problem nggak punya duit, tapi jalan keluarnya banyak. Makanya konsepnya fa inna ma'al usri yusra, bahkan diulang loh sampai 2 kali. Dan Allah itu kalau bilang nggak usah diulang pun sudah pasti shadaqallah. Nah inilah pentingnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan dengan ikhtiar kita memaksimalkan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, jadi kehidupan kita selalu dalam tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ya mohon maaf Agus dari tadi kok terakhir dulu. Iya masih banyak. Ya, jadi yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada prinsipnya hidup ini, orang hidup itu nyari apa Pak ya kira-kira ya? Ridho Allah. Apalagi? Itu aja Pak. Itu aja. Boleh nggak saya bilang orang hidup itu nyari kebahagiaan dunia akhirat? Boleh ya? Ya udah saya ngambil versi saya aja Pak. Jadi orang hidup itu pada prinsipnya ingin meraih kebahagiaan dari dunia sampai di akhirat. Dan kalau kita perhatikan di Al-Quran, yang punya kunci kebahagiaan itu siapa Bu? Kira-kira? Yang tahu hidup bahagia itu siapa? Ya Allah yang punya hidup, Allah yang punya kehidupan, paling ngerti. Walhasil yang saya ingin katakan, kalau kita ingin hidup bahagia, ayo kita ikuti Allah. Bagaimana? Misalkan saya ngambil contoh, ngangkat aja di surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Artinya apa? Bahwa kalau kita itu kepingin tenang, boleh nggak dibahasakan hati tenang itu berarti bahagia, Bu? Setuju nggak? Nah, sekarang saya kasih pembanding. Saya suka menggunakan kata-kata begini. Kalau nyari ketenangan itu jangan versi kita, nggak bakal dapet. Tapi ayo kita ngikuti versi Allah. Kata Allah kalau kepingin tenang, jalurnya mengingat Allah di samping usaha. Zikir, mengembalikan urusan kita kepada, itu baru tenang. Masa iya sih Pak? Terus bagaimana dengan coba orang-orang non-muslim yang nggak menuhankan Allah, hidupnya kok gemlawar, mewah, bla bla bla. Gimana Bu kalau dikasih pembanding kayak begitu? Mereka bahagia nggak? Belum tentu. Mungkin saya menggunakan kata-kata ini. Ibu-ibu, mohon maaf, kalau ada orang yang non, ya, terus dia hartanya banyak, jalan-jalan kemana-mana bisa, bla 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 bla. Apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka dapatkan? Senang. Ini barangkali saya pakai bahasa Indonesia, tolong nanti Inggrisnya dijelaskan. Saya nggak bisa bahasa Inggris Mas. Senang. Apa bedanya senang sama tenang? Sama nggak antara senang sama tenang? Sama apa beda? Ayo, sama apa beda? Tinggian mana, senang apa tenang? Kalau tenang, ibu-ibu di sini ini posisi di majelis di rumah Allah, sedang kita majelis ilmu ini, apa yang kita dapatkan? Senang nggak? Nggak senang. Tapi tenang, ya. Tapi kalau orang itu sudah tenang, senang nggak usah dicari. Paham? Tapi kalau orang itu jalan-jalan ke sana kemari, kalau saya nyontohkan di Jakarta, jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke Bali, apa yang didapatkan? Senang. Ayo, kalau senang, tenang nggak? Nyampe ke rumah, ngomel-ngomel bagus. Kenapa ngomel-ngomel? Duduknya habis, capek, kerjaan numpuk, cucian numpuk, wah dan lain-lain sebagainya. Nah, ketenangan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di depan mata kita tinggal mainkan aja. Kenapa? Karena kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal moles dengan
iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf, barangkali itu aja karena tadi saya lihat ada jadwal, ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti bisa dilanjutkan apa yang saya sampaikan. Perlu dilanjutkan lagi, insya Allah nanti habis sholat zuhur. Dan itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.